Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Arisan Subari dengan NPM 1222435 dari kelas 3O Manajemen Konsentrasi SDM. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran berbasis kompetensi. Langsung saja pada pembahasannya. Pembahasan yang pertama itu tentang tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklatnya. Dan kompetensi berbentuk kinerja atau unjuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan dan pekerjaan. Dan kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Dan di sini ada gambaran hubungan antara kompetensi, kemampuan, dan pengetahuan. Bisa dilihat sendiri. Selanjutnya di sini ada beberapa pembahasan. Kita akan membahas dulu tentang kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditunjuk untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bahasanya. Selanjutnya, ada kompetensi yang dikembangkan. Kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Selanjutnya ada desain dan pengembangan sistem. Desain dan pengembangan sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Dan pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tetapi juga pada pencapaian pengajarnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Di sini ada beberapa pihak. Pihak yang pertama itu adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggaraan diklat untuk membangun cita-citanya, yaitu peserta didik. Selanjutnya, pihak kedua, yaitu pihak penyelenggara diklat. Di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Selanjutnya, ada pihak ketiga, yaitu pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Selanjutnya ada kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Akhir proses pembelajaran, pengajar, peserta diklat, dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukuran yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Pengukur yang dinyatakan valid dan alat ukur yang dapat mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang perbandingan kemampuan dan kompetensi. Jika dicontohkan kemampuan yaitu kemampuan yang dapat menjelaskan cara membuat proposal penelitian, namun jika kompetensi yaitu bisa membuat proposal penelitian yang baik. Dan jika kemampuan lagi, contohnya kemampuan cara menulis laporan penelitian, dan kompetensi yaitu bisa membuat laporan penelitian yang baik. Contoh lainnya yaitu jika kemampuan dapat menguraikan cara penggunaan peralatan laboratorium fisika dengan baik, namun jika kompetensi dapat menggunakan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Dan selanjutnya, jika kemampuan dapat menguraikan cara sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat, jika kompetensi dapat berperilaku sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, jika kemampuan dapat menguraikan bentuk perilaku yang gotong royong sesuai ajaran Pancasila, namun jika kompetensi dapat bergotong royong sesuai dengan ajaran Pancasila. Selanjutnya, membahas hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Pendesain pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatan secara bertahap. Tahap pertama, menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu, harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Tahap kedua yaitu pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran, agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada suatu pembelajaran. Upaya pemberian motivasi berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian latihan, relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada dalam pada tujuan pembelajaran.
Selanjutnya ada hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Yang pertama, fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik atau sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan peserta didik. Yang kedua, fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran, meliputi tahapan pembelajaran, runtutan saat menyajikan isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode, media, dan alat, mengelola waktu secara efisien, motivasi penguatan, dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Yang ketiga, fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber belajar ideal tidak tersedia. Yang keempat, fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Alat pengukuran yang baik dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan penggunanya. Yang kelima, fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelolaan satuan pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga kependidikan berupa penyediaan ruang pembelajaran dan peralatan yang tersedia. Dari pimpinan satuan pendidikan mendapat keleluasaan berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Mungkin cukup sekian video kali ini tentang pembahasan pembelajaran berbasis kompetensi. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang sudah menonton, terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.